Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai asesmen formatif mengenai materi SPLTV. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Nirmala Rizky Falahia dengan NIM 309. Nafisa Niana Sutarno dengan 3 digit terakhir 100. Selanjutnya ada saya, Nupia Ariana dengan NIM 298. Baik, langsung saja kita jelaskan mengenai materi SPLTV. Apa itu SPLTV? Mungkin sebelumnya sudah pernah mempelajari mengenai SPLTV di pertemuan-pertemuan sebelumnya. SPLTV sendiri yaitu persamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana dengan SPLTV? Bisa di next. SPLTV itu merupakan dua atau lebih dari persamaan linear dua variabel yang memiliki satu penyelesaian. Untuk bentuk umumnya bisa di next. Untuk persamaan linear dua variabel yaitu ada x plus by sama dengan c, dan yang kedua ada dx plus ey sama dengan f. Jadi sistem persamaan linear dua variabel itu memiliki lebih dari satu persamaan. Dengan a, b, d, dan e-nya itu merupakan koefisien, sedangkan x dan y merupakan variabel berpangkat 1, dan c dan f-nya adalah konstanta. Next. Nah, untuk metode penyelesaian SPLTV sendiri itu ada 4. Yang pertama ada metode grafik, yang kedua ada metode eliminasi, yang ketiga ada metode substitusi, dan yang keempat ada metode campuran atau gabungan. Next. Jadi langsung saja yang pertama mengenai metode grafik. Pada metode grafik itu kita bisa menggambar grafik dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu. Langsung saja ke contoh. Yang pertama ada selesaikan SPLTV 3X plus Y sama dengan 6 dan X plus Y sama dengan 4. Next. Jadi untuk penjelasannya, kita bisa menggambar grafik 3X plus Y sama dengan 6 dengan mencari titik potong sumbu X-nya terlebih dahulu. Jadi Y sama dengan 0. Jadi persamaan 3X plus Y sama dengan 6-nya, Y-nya kita ubah menjadi 0, menjadi 3X plus 0 sama dengan 6, kemudian menjadi 3X sama dengan 6, jadi X-nya sama dengan 2. Jadi titik potong untuk sumbu X-nya yaitu 2,0. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu Y-nya. Berarti X-nya sama dengan 0. Kemudian persamaannya menjadi 3 kali 0 plus Y sama dengan 6, menjadi Y sama dengan 6. Jadi titik potong dari sumbu Y-nya yaitu 0,6. Next. Selanjutnya kita gambar grafik X plus Y sama dengan 4. Yang pertama kita cari sumbu X-nya, berarti Y sama dengan 0. Kemudian persamaannya akan menjadi X plus 0 sama dengan 4. Kemudian X-nya sama dengan 4. Jadi titik potong dari sumbu X-nya yaitu 4,0. Kemudian kita cari titik potongnya pada sumbu Y. Berarti X sama dengan 0. Kemudian persamaannya menjadi 0 ditambah Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4. Jadi untuk titik potong pada sumbu Y yaitu 0,4. Next. Nah, kemudian kita gambar grafik pada bidang koordinat kartesius. Tadi kan sudah didapatkan titik-titik potong pada masing-masing persamaan. Jadi langsung saja kita tarik garis antara titik-titik yang bersesuaian. Di situ akan mendapatkan titik potong dari dua grafik tersebut yaitu 1,3. Jadi penyelesaian SPLTV tersebut adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nafi. Baik. Kemudian kita masuk ke penyelesaian SPLTV dengan metode eliminasi. Nah, di sini metode eliminasi itu bertujuan untuk mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel sehingga nantinya nilai variabel yang lainnya itu bisa diketahui. Nah, untuk langkah-langkah eliminasi sendiri, itu yang pertama, koefisien variabel yang akan dihilangkan itu harus sama nilainya. Kemudian yang kedua, jika koefisien tidak sama,
itu nanti koefisien tersebut harus disamakan terlebih dahulu dengan cara mengalihkan dengan bilangan. Kemudian yang ketiga, untuk menghilangkan variabel, kita itu bisa menggunakan operasi pertambahan atau pengurangan. Next. Oke, untuk contoh metode eliminasi sendiri yaitu selesaikan SPLDV X plus 2Y sama dengan 11 dan 5X min 2Y sama dengan 7. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita eliminasi untuk X-nya terlebih dahulu. Koefisien X itu kan diketahui belum sama ya. Jadi KPK kita itu cari KPK-nya terlebih dahulu. Jadi KPK dari 1 dan 5 itu kan 5. Jadi untuk yang pertama yang X plus 2Y sama dengan 11, itu nantinya bisa kita kalikan dengan 5. Sehingga didapat 5X plus 10Y sama dengan 55. Kemudian untuk yang persamaan 5X min 2Y sama dengan 7, itu kita tetap kalikan dengan 1. Jadi tetap persamaan tersebut itu tetap. Jadinya 5X min 2Y sama dengan 7. Nah, dari kedua persamaan tadi, 5X plus 10Y sama dengan 55 dan juga 5X min 2Y sama dengan 7, itu kita maaf ini kita kurang ya. Nah, jadi nanti nilai X-nya itu akan habis. Kemudian kita untuk yang 10Y itu nanti kita kurangkan dengan min 2Y. Sehingga nanti kan 10Y ditambah 2Y sehingga 12Y. Nah, kemudian untuk yang 55 itu dikurangi 7 sehingga nanti dihasilkan 48. Nah, nanti itu akan dihasilkan 12Y sama dengan 48. Kemudian 48 kita bagi dengan 12 sehingga kita dapat Y sama dengan 4. Next. Nah, kita eliminasi Y. Nah, tadi kan sudah diketahui kok koefisien Y itu sudah sama yaitu 2. Jadi kita tinggal menambahkan. Karena untuk persamaan yang pertama itu kan plus 2Y. Kemudian yang persamaan kedua itu min. Jadi kita menambahkan agar nilai Y itu, koefisien Y itu habis gitu. Jadi didapat nanti 6X sama dengan 18. Di mana X didapat itu 3. Nah, jadi penyelesaian dari dua persamaan tadi itu didapat X sama dengan 3 dan juga Y sama dengan 4. Next. Oke, kita masuk ke metode substitusi. Nah, metode substitusi ini itu bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel pada suatu persamaan dari persamaan lainnya. Contohnya, selesaikan SPLDV 2X plus Y sama dengan 13 dan Y sama dengan X plus 4. Next. Oke, untuk penyelesaian sendiri, untuk yang pertama, kita akan substitusi Y yang persamaan Y sama dengan X plus 4 itu ke persamaan 2X plus Y sama dengan 13. Nah, jadi nanti didapatkan itu 2X plus 4 sama dengan 13. Kemudian kita operasikan sehingga nanti didapat 3X plus 4 sama dengan 13. Kemudian 3X sama dengan 9 dan X sama dengan didapat X sama dengan 3. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai X tadi itu kita substitusi ke persamaan Y sama dengan X plus 4. Nah, jadinya nanti Y sama dengan 3 plus 4, sehingga didapat Y sama dengan 7. Jadi, untuk penyelesaiannya, didapat X sama dengan 3 dan juga Y sama dengan 7. Next. Nah, kemudian metode campuran. Metode campuran ini tuh merupakan metode gabungan dari metode eliminasi dan juga substitusi. Caranya sendiri itu menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai X terlebih dahulu. Kemudian nanti kita ganti variabel X dengan nilai X yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode substitusi untuk memperoleh nilai Y-nya tadi, atau bisa sebaliknya. Next. Oke, untuk contohnya, selesaikan SPLDV 6X min Y sama dengan 10 dan 2X plus 5Y sama dengan min 2. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita itu eliminasi X atau Y. Nah, di sini kita akan mengeliminasi nilai X-nya. Nah, di sini kan diketahui koefisien X itu belum sama. Jadi, kita mencari KPK dari 6 dan 2, yaitu 6. Nah, kemudian untuk persamaan yang pertama, 6X min Y sama dengan 10 itu
kita tetap kalikan 1. Sehingga nanti nilainya itu persamaannya itu tetap. Kemudian untuk yang persamaan 2x plus 5y sama dengan min 2 itu kita kalikan dengan 3. Sehingga didapat 6x plus 15y sama dengan min 6. Kemudian dua persamaan tersebut kita kurangkan. Sehingga nilai x-nya 0. Kemudian untuk nilai y-nya itu didapat min 16y. Dan min 16y sama dengan 16. Kemudian untuk nilai y kita mendapatkan min 1. Next. Oke, setelah kita tadi mendapatkan y sama dengan min 1, langkah selanjutnya itu kita substitusikan nilai y tadi ke salah satu persamaannya. Jadi kita ambil persamaan yang 2x plus 5y sama dengan min 2. Nah, kita substitusi nilai y-nya yaitu min 1, sehingga nanti 2x plus 5 dikali min 1 sama dengan min 2. Kemudian didapat 2x min 5 sama dengan min 2. Kemudian dioperasikan kembali sehingga didapat 2x sama dengan 3 dan x sama dengan 3/2. Nah, jadi penyelesaiannya itu kita dapat x sama dengan 3/2 dan juga y sama dengan min 1. Baik, selanjutnya kita akan latihan bisa di-scan untuk barcode-nya. Arahkan ke GeoGebra Classroom. Oke, langkahnya yaitu kita bisa klik sign in atau continue without sign in. Kita pilih yang without saja. Kita masukkan namanya, yang Nafisa. Itu kita start. Nah, jadi di sini, di GeoGebra Classroom ini, terdapat 15 pertanyaan yang harus dijawab ya. Untuk yang pertama, ini ada soal mengenai SPLDV. Nah, ini ada 3 soal. Jadi ini bisa kita klik ya salah satu jawabannya. Contohnya nomor 1 ini kita klik. Misalkan saya pilih opsi C. Nah, kita bisa cek jawaban kita benar atau salah. Nah, ternyata jawabannya benar. Jadi aplikasi ini akan memberikan feedback ya, berupa tulisan correct dan juga well done seperti itu. Lalu untuk tes 2 kita coba jawab AD. Nah, kita cek jawabannya. Ternyata salah. Jadi aplikasi ini memberikan feedback bertuliskan wrong karena kita jawabnya salah. Lalu di task 3 ini juga kita pilih salah satu jawaban, kita bisa cek jawabannya. Lalu untuk task yang 4 sampai 7 ini kita mencoba kayak memanipulasi gitu. Di sini udah disediakan gitu ya. Nah, contohnya nomor 4 ini kita disuruh menentukan jumlah penyelesaian dari sistem persamaan ini ya. Nah, kita coba deh. Kita coba masukkan di sini. Ini kan yang sistem persamaan untuk yang persamaan pertama itu adalah 5x terus 15. C-nya adalah 30. Situ untuk persamaan yang kedua ini ada x. Itu ada 5. Maksudnya 1. Itu di sini 5 dan di sini adalah 10. Nah, setelah itu kita lihat untuk langkah-langkah penyelesaian itu kita bisa lihat dari sini. Nah, ini kita bisa geser slidernya. Nah, ini prosesnya ini sudah ada gitu ya. Nah, jadi setelah sampai proses ke-14 atau proses terakhir itu aplikasi ini akan memunculkan kalimat selesai. Nah, berarti jawaban dari sistem persamaan ini variabel itu himpunan penyelesaiannya adalah 0,2. Untuk task 5 juga pengerjaannya juga sama seperti task yang nomor 4 tadi. Ya, nanti prosesnya tinggal digeser-geser aja, nanti kita dapat himpunan penyelesaiannya. Ya, untuk selanjutnya, untuk yang nomor 6 ini tentang metode grafik. Nah, untuk metode grafik ini agak sedikit beda. Jadi, kita masukkan dulu kedua persamaannya di sini. Nah, lalu kita harus uji dulu nilai y-nya berapa ketika x-nya 0 dan nilai x-nya berapa ketika y-nya 0. Nah, jika jawaban kita itu benar, maka aplikasi ini akan memberikan feedback yaitu berupa jawaban benar seperti itu. Nah, setelah itu ketika sudah dapat jawaban benar semua, kita akan mendapatkan hasil penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk metode campuran ini juga sama, kita harus masukin dulu ya kedua persamaannya ke dalam sini. Lalu nanti kita akan mendapatkan nilai x sama nilai y-nya. Dan untuk task 8 sampai 15 ini pertanyaannya berupa pilihan ganda. Jadi bisa kita pilih salah satu dan kita bisa cek jawabannya. Nah, jika kalau jawabannya masih salah itu kita bisa mencoba menjawab pilihan yang lain. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan asesmen formatif dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.